Faizah Rosyadi dari Fakultas Kedokteran. Halo semuanya, kenalin nama aku Adinda dari Fakultas Teknik. Halo semuanya, kenalin nama aku Safira Bulani Claresta, biasa dipanggil Vira atau Safira. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional. Halo semuanya, nama aku Raden Alia Putri Kusuma, biasa dipanggil Putri, dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi angkatan 2018. Ya, saya Dida Salma dari Kesehatan Masyarakat 2018. Kalau dari FK sendiri sebenarnya sudah siap ya. Dari kelasnya itu sudah ada kursi yang sendiri-sendiri, kemudian diberikan jarak. Di setiap depan kelas itu sudah ada wastafel yang tanpa sentuh. Setiap kita masuk juga dicek suhunya. Nah, cuman mungkin kalau mengumpulkan puluhan mahasiswa di dalam satu kelas masih terlalu riskan ya. Jadi mungkin untuk saat ini yang kami lakukan secara offline adalah skill lab untuk pembelajaran praktiknya satu kelompok sekitar 5 orang. Sekarang menurut aku belum banget. Terkait dengan ini ya, keadaan sudah mendukung atau tidak. Kalau menurut saya itu ada dua sisi perspektif. Pertama itu dari kegiatan mahasiswa itu sendiri, yang kedua itu dari kondisi Indonesia saat ini gitu. Pertama adalah dari kondisi mahasiswa itu sendiri, bahwa kalau melihat teman-teman di sini, terutama teman-teman organisasi ya, pasti itu rata-rata kegiatan itu offline, apalagi biasanya itu pimpinan itu bukan dituntut, tapi karena mereka sudah merasa bahwa itu tanggung jawabnya, mereka akan offline sendirinya, walaupun tidak ada aturan yang tertulis. Tapi ketika melihat kondisi Indonesia saat ini, terutama teman-teman mungkin udah tahu ya, terutama di daerah Jawa Tengah, terutama Banyumas, itu Banyumas itu urutan kedua tertinggi sekarang ya. Nah itu udah jadi marak banget. Nah menurut saya sendiri itu tuh belum bisa dikatakan siap untuk kondisi offline di semester depan gitu. Belum sih kalau menurutku, karena sekarang kan angka COVID itu lagi tinggi ya. Jadi sistem hybrid atau mungkin perkuliahan secara offline itu tuh harus dipertimbangkan lagi karena angka COVID yang sedang tinggi. Itu otaknya. Secara kan tugas searching, UAS juga searching, UTS searching, dan dosen pun kebanyakan kalau kuliah online ini cuma ngasih materi aja tanpa nerangin sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya kuliah offline, dosen menerangkan, kita ngerjain UTS dan UASnya dengan sungguh-sungguh walaupun juga nggak tahu isinya apa gitu. Tapi jelasnya bakalan lebih bermakna gitu daripada kuliahnya online. Gitu aja kalau dari aku. Aku ngerasa kurang maksimal dalam pembelajarannya, terutama praktikum itu kita nggak bisa langsung lihat preparatnya dari mikroskop, kemudian skill lab, beberapa yang online itu kita nggak bisa langsung pegang alatnya, jadi kita harus observasi sendiri. Keresahan pas pembelajaran online itu biasanya ketika ini kayak koordinasi bareng teman-teman, apalagi kalau kita tuh dapat tugas yang namanya kerja kelompok. Nah itu kan susah banget yang ngubungin teman-teman satu yang lain, karena kita nggak tahu keadaan mereka di sana tuh kayak gini. Jadi yang paling challenging banget tuh koordinasinya, chattingan sama temennya. Jadi kembali kepada tanggung jawab setiap mahasiswa ya, karena untuk di sistem online itu kerja kelompok itu tidak mungkin ditiadakan ya teman-teman ya. Mungkin kemarin juga ada beberapa pertanyaan, mungkin teman-teman yang aktif di Twitter bisa lihat ya, terkait dengan teman-teman yang aktif di organisasi tapi ternyata di kelompoknya itu diam gitu ya. Nah itu tuh menurut saya adalah suatu keresahan, tapi itu kembali lagi ke tanggung jawab sama peran dari mahasiswa itu sendiri. Karena kalau melihat dari fenomena seperti ini, sebenarnya itu tuh kondisi online ini bisa menyebabkan seorang itu ke dua sisi gitu. Pertama, dia akan menjadi seorang yang bertanggung jawab, atau dia yang meninggalkan tanggung jawab gitu. Nah, peran dan fungsi mahasiswa itu sendiri bisa dilihat dari ketika teman-teman kerja kelompok. Jadi buat teman-teman di sana mungkin yang dia pimpinan organisasi atau dia aktif di luar, tetap teman-teman punya tanggung jawab sebagai anggota kelompok. Mungkin salah satu keresahan yang sering dirasakan, dan itu mungkin bukan saya saja gitu, tapi teman-teman di luar juga mungkin seperti itu gitu, terkait dengan tanggung jawab dari seorang itu sendiri. Jangan sampai kita melupakan tanggung jawab kita sebagai orang yang mungkin di A gitu, tapi ternyata kita di Z-nya itu kurang gitu. Jangan sampai kayak gitu mungkin. Kan keresahan ya. Yang aku lihat itu sekarang tuh malah sumber daya manusianya gitu. Aku selalu melihat kalau sumber daya manusia kita tuh kurang siap dalam menghadapi pembelajaran daring, dan juga baik itu mahasiswa maupun dosen itu masih belum bisa mengutilize atau memanfaatkan teknologi yang ada untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Nah, terus juga kita lihat nih
di dalam pembelajaran daring, ketimpangan itu terlihat sangat jelas karena ada beberapa mahasiswa yang bisa mendapatkan fasilitas yang memadai untuk pembelajaran daring, tapi ada juga yang enggak gitu. Dan ketimpangan inilah yang kemudian bisa, faktor-faktor tadi yang aku sebutkan itu bisa menyebabkan proses belajar mengajar itu tuh terhambat. Dan untuk kesulitannya sendiri, kesulitan yang pertama itu adalah komitmen sih. Kayak aku menemukan diri aku itu sangat sulit berkomitmen terhadap waktu belajar aku, karena kita tuh gimana ya, kita tuh harus bisa berkomitmen untuk menyisihkan selama beberapa jam nih dalam sehari untuk duduk di depan laptop belajar, atau kalau enggak, kalau misalkan jenuh di depan laptop, baca buku deh. Itu kan susah ya, karena kita tuh nggak ada waktu yang tetap gitu. Terus juga pas online class nih, pasti teman-teman ngerasain gimana susahnya untuk berkomitmen benar-benar memberikan fokus dan perhatian kita terhadap materi yang disampaikan pada saat perkuliahan itu. Itu kan perlu komitmen kan, jadi itu salah satu kesulitan yang aku hadapi. Kalau keresahan dan kesulitan, yang pertama itu jelas banget susah sinyal gitu. Kadang-kadang misal tugas deadline jam 11 gitu, kita udah ngerjain dari lama, tapi karena susah sinyal kadang-kadang ngumpulinnya jadi telat. Dan seperti yang kita tahu, kalau misalnya ngumpulinnya telat pasti banget dapat pengurangan nilai dari dosen, and itu really suck gitu kalau dapat pengurangan nilai padahal kita yang ngerjainnya udah bener-bener sungguh-sungguh. Dan yang kedua, susah banget kalau misalnya dosen ngasih materi tapi PPT-nya tuh isinya cuma poin-poinnya doang gitu. Jadi kayak bener-bener berandai-andai ini gimana cara ngerjainnya, atau misal apa sih yang bener dan gimana yang salah gitu. Akan lebih baik kalau misalnya dosen bisa menyempatkan waktu untuk menerangkan dan bener-bener ada interaksi langsung dengan mahasiswa. Walaupun beberapa dosen sudah melakukan hal itu, tapi beberapanya lagi belum. Hanya share PPT aja dan absen. Oke, menurutku bagus sih yang dilakukan pemerintah, memberikan kuota gratis. Nah, mungkin ada lagi yang bisa dilakukan pemerintah seperti memberikan beasiswa, kemudian memberikan subsidi UKT mungkin, karena UKT-nya masih tetap, cuman kita berkurang nih pembelajarannya. Menurut aku membantu banget, karena sejauh yang kayak aku baca-baca di sosial media juga masih banyak kok orang di sana yang yang ngerasa kesusahan gitu kalau misalnya pembelajaran online, apalagi mereka juga banyak yang cerita juga ya, kayak keluarganya gitu tuh lumayan butuh banyak dana, apalagi hanya sekedar ngabisin kuota buat kuliah gitu kan lumayan. Kalau misalnya dihitung per bulan, apalagi kita udah setahun tuh lumayan ngabisin kos yang banyak. Jadi dengan adanya kuota itu menurut aku udah benar cukup membantu. Mungkin membantu terkait dengan kuota ya, karena itu sudah menjadi berita yang sudah cukup umum begitu terkait dengan alokasi dari kuota itu sendiri gitu. Karena sempat beberapa teman saya itu ada beberapa kondisi yang berbeda gitu. Pertama dari segi tempatnya mungkin tidak support terkait dengan sinyal. Kemudian yang kedua, dia punya kuota tapi ternyata sistemnya kadang nih ada teman-teman yang punya kuota tapi nggak kepake buat Gameit, ada yang nggak kepake buat Zoom. Akhirnya 15 GB atau berapapun itu besarnya itu kadang tidak terpakai gitu. Mungkin kalau dari saya sendiri terkait dengan pemerintah itu mungkin lebih ke sistem dari bukan sinyal, karena nggak bisa nanggung sinyal ya sebenarnya kalau pemerintah itu ya, tapi lebih ke saya kurang paham tentang informatika, tapi itu kalau misalkan di sini kan ada terkait LPTSI ya, mungkin sejenis LPTSI-nya gitu, lebih ke diperhatikan lagi terkait dengan penggunaan dari si kuota tersebut, apakah memang bisa tersalurkan atau tidak. Mungkin bisa dengan membuat survei kepuasan, mungkin teman-teman riset juga sering gitu ya, sering pakai kayak gitu. Mungkin pemerintah juga bisa menerapkan itu, misalkan survei kepuasan terkait dengan mahasiswa penggunaan dari kuota itu sendiri, mungkin seperti itu. Kalau misalkan kuota sendiri, kalau dari aku dan aku melihat teman-teman aku juga tuh membantu sih. Cuma sayangnya pemerintah ini kan mereka ini nggak ngasih kuota per bulan tiap bulan ngasih gitu. Dan beberapa mahasiswa cuma dapat sekali atau 2 kali. So it will be better for the government if they distributed the quota consistently every month gitu. Jadi itu bakal lebih membantu daripada cuman ngasih 2 kali atau sekali doang gitu. Kalau ngasih kuota belajar itu benar-benar membantu ya, bahkan sangat membantu kalau dari pengalaman aku sendiri. Cuma masalahnya kadang-kadang ada beberapa mahasiswa yang tinggalnya ini di pegunungan.
Jadi walaupun dapat kuota tapi nggak ada sinyal gitu ya, buat apa gitu, sama aja gitu. Jadi kalau misalnya ada langkah lain, mungkin pasang wifi gratis seluruh Indonesia gitu ya, but itu jelas banget nggak mungkin. Jadi untuk sampai sekarang benar-benar menghargai apa yang sudah dilakukan pemerintah, cuman mungkin harus ditinjau ulang lagi ya, apakah benar-benar kuota ini bisa dipakai dengan baik oleh para mahasiswanya, para siswanya atau tidak. Oke, sebenarnya pembelajaran online itu asik karena kita bisa dengerin kuliahnya lagi dari hasil record. Terus juga menurut aku pembelajaran online itu melampaui batas-batas yang dulu kita nggak bisa lakukan waktu pembelajaran offline. Misalkan kita undang dosen dari Belanda, kemudian kita observasi perusahaan di luar kota. Misalnya aku ingat banget sih waktu awal ketika kuliah online itu kan bener-bener baru banget ya kita ya namanya harus beradaptasi gitu online. Terus jadi kayak saling chattingan gitu sama teman-teman kayak besok ada kuliah pagi bangunin dong, teleponin gitu. Jadi kayak yang ada aja gitu lah ngobrol chattingan sama teman gitu. Kalau pesannya ya apa ya, semoga ya teman-teman semakin kuat lah ya kalau kuliah online gitu kan. Kadang kita apa-apa sendiri ya di rumah atau di kamar ngerjain tugas tuh sendiri, orang-orang pada nggak tahu. Jadi kayak ya tetap semangat, terus juga jangan lupa tetap jaga welas asih teman-teman, karena kan kita kadang suka gampang banget yang ngejudge teman-teman yang kadang hilang kabar tapi sebenarnya dia tuh lagi ada struggle apa gitu gitu. Kesan dan pesan terkait dengan pembelajaran online, mungkin ini ya teman-teman yang mungkin udah tahu saya mungkin kadang itu aja gitu jawabannya, karena memang saya selalu menekankan bahwa kesan pesan itu terkait dengan profesionalitas dan tanggung jawab itu sendiri gitu. Kalau misalkan pesan, mungkin untuk saya pribadi itu bisa melatih jiwa kepemimpinan ya, karena terkait dengan kita memperhatikan dosen atau tidak itu kayak cuma yang di atas yang tahu gitu kan. Kayak kita mau zalim ke dosen atau enggak itu tuh di atas yang tahu gitu. Jadi itu mungkin melatih tanggung jawab diri kita gitu. Kemudian yang kedua adalah pesannya, bagaimanapun kondisinya kita harus mengetahui, tahu peran, tahu fungsi, tahu sisi profesionalisme dari kita itu sendiri, bahwa mau kita mahasiswa, mau kita online maupun offline, itu kita tetap harus menerapkan tanggung jawab kita gitu. Entah itu mungkin online kita bisa nih off cam gitu ya, dosen nggak lihat tapi ternyata di luar kita nggak belajar. Itu menurut saya pribadi itu belum bisa dikatakan sebagai menjalankan fungsi dan perannya. Kesannya kalau misalkan aku sendiri ya teman-teman, kesan dari aku selalu melihat bahwa aku terkejut nih dengan perbedaan saving yang aku menabung yang aku lakukan saat pandemi dan sebelum pandemi. Aku tuh bisa jauh lebih menghemat ongkos transportasi dan juga ongkos nongkrong nggak jelas gitu. Jadi jadi aku tuh terkejut gitu, oh ternyata aku bisa saving lebih banyak dari dana yang aku alokasikan untuk transportasi, untuk nongki nggak jelas kayak gitu. Aku bisa menabung dan investasi juga gitu. Terus juga aku melihat bahwa di pembelajaran daring ini justru ada sisi menguntungkannya juga gitu, karena aku kan bekerja juga kan, part time juga. Terus abis itu mungkin buat teman-teman yang kerja part time juga atau sekarang udah jadi full time worker, itu kan bakal membantu banget ya, karena kan pembelajaran daring itu fleksibel, jadi bisa dilakuin di mana aja dan kita nggak mesti physically harus hadir di kelas gitu. Jadi itu helpful banget sih buat kami. Karena itu aku melihat bahwa pembelajaran daring ini tuh bisa menjadi salah satu fungsi untuk meningkatkan literasi teknologi kita, baik dari sisi mahasiswa maupun dari dosen. Terus kita juga bisa gitu loh mendapatkan experience gimana nih cara belajar tanpa adanya aturan yang formal. Nah, terus juga kita bisa melihat sisi positif lagi dari pembelajaran daring untuk digunakan sebagai salah satu faktor pendorong keberhasilan iptek dan dapat dimanfaatkan juga sebagai salah satu bentuk inovasi di dalam era digital ini, dalam proses digital ini yang memungkinkan kita, yang mengharuskan kita untuk menguasai sistem informasi teknologi untuk menyambut era society 5.0 kayak gitu. Jadi ada ya plus minusnya lah. Kalau kesan yang pertama asik sih ya, soalnya waktunya lebih banyak buat tidur gitu. Kalau kelas bisa tidur gitu, bahaya semuanya bisa tidur tapi jadinya kopong gitu, kayak nggak ada apa-apa sama sekali. Terus kalau kesannya lagi jadi jauh sama teman-teman, kayak kangen interaksi secara langsung maupun ketemu dosen secara langsung. Itu baru disadarin setelah COVID ini adalah
hal-hal yang sangat berharga di dunia ini. Bahkan untuk sekedar ketemu teman aja itu dulu bahkan sering kita abaikan ya. Sekarang bahkan kayak aduh kangen pengen ketemu tapi ya nggak bisa gitu karena terhalang dengan COVID dan lain-lain. Untuk pesannya semoga aja COVID ini cepat selesai dan bisa pembelajaran offline tanpa rasa takut ataupun rasa takut sama sekali gitu untuk berinteraksi dengan orang lain. Harapan aku kita bisa beradaptasi dengan pembelajaran offline itu, masih memiliki semangat yang sama juga, dan nggak tahu ya mungkin COVID masih ada, jadi kita tetap harus menjaga kesehatan. Benar-benar offline ini sih pasti yang pasti itu protokol kesehatannya, karena kan kalau kuliah itu mahasiswa kan banyak ya dari berbagai daerah gitu, dan kita nggak bisa tracking satu-satu mereka tuh dari mana. Yang penting teman-teman kayak patuh aja gitu, kita pakai masker atau apa, jangan kayak mau nongkrong bareng, kalau bisa mau nongkrong nggak apa-apa tapi maskernya gitu, jangan kayak sering-sering bukan. Harapan untuk semester depan, jika memang diterapkan offline itu menurut saya pribadi bisa memudahkan proses organisasi ya, terutama karena soft skill itu memang didapatkan di organisasi gitu. Sepintar apapun teman-teman di akademik, jika teman-teman tidak menerapkan itu, menurut saya itu belum bisa menjalankan lagi fungsinya dengan baik seperti itu. Jadi harapan utama saya terkait dengan organisasi mungkin seperti itu. Harapannya adalah ketika nanti memang betul-betul akan dilaksanakan perkuliahan secara offline, itu bisa meningkatkan proses kegiatan pembelajaran mahasiswa, khususnya buat teman-teman yang ada kelas praktikum atau sedang melakukan penelitian yang memang harus terjun langsung gitu. Jadi diharapkan nanti proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan maksimal dan memudahkan bagi mereka yang memang membutuhkan pelajaran tatap muka. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa baru nih, kalau misalkan nanti ada sistem offline, kalian tuh bisa betul-betul memanfaatkan kesempatan ini untuk merasakan experience menjadi mahasiswa secara sungguhan gitu, real, langsung terjun, dan meningkatkan hubungan sosial kalian, meningkatkan bonding kalian dengan teman-teman kalian. Itu sih dari aku. Karena aku kalau kuliah dijalankan secara offline, semoga aja para mahasiswa baru ataupun mahasiswa-mahasiswa yang belum pernah ngerasain kuliah sama sekali itu nggak kaget ya, dan malah bisa super excited nih untuk menemui dosen secara langsung, teman-teman secara langsung, kakak tingkatnya secara langsung juga. Dan semoga aja harapannya untuk kuliah offline ini berarti fasilitasnya, sarana dan prasarananya harus ditingkatin ya, karena untuk sendiri UKT-nya pas online itu gak dikurangin. Jadi semoga aja kayaknya mungkin pas offline AC-nya 2 kali double, terus kamar mandinya ada showernya atau apa ya, kita juga nggak tahu lah ya, soalnya UKT juga nggak dikurangin gitu. Semoga aja yang jelas sarana prasarananya ditingkatin dan dosennya juga semangat, jadi mahasiswa-mahasiswanya juga semangat. Harapannya dari UNSUD mempersiapkan setiap fakultasnya untuk menjaga kesehatan dari setiap mahasiswanya, yaitu menyiapkan misalkan tempat cuci tangan atau wastafel di setiap depan kelas, kemudian mengecek suhu rutin, atau mungkin juga rapid test atau swab rutin. Kalau persiapan menurut aku, kalau tadi prokes pasti ya, tapi di luar prokes menurut aku yang paling penting juga gimana kita memanage diri kita sendiri gitu. Kayak biasanya kan ini ngaruh juga sih sama prokes, kadang kan kita kayak nggak bisa manage diri, kayak ibaratnya pengen buru-buru buka masker lah, entah kayak ngumpul bareng-bareng itu kan pasti ada kayak apa ya, pengen buka gitu lah. Terus juga masalah waktu, pembagian waktu itu juga bukan hal yang mudah ya, dari yang tadi kita udah 1,5 tahun online sudah dibawa offline. Biasanya kan waktu juga orang-orang kan apalagi ngobrol sama teman-teman ini ya, kalau hidup itu tuh malamnya gitu, malam begadang gitu, terus kalau pagi atau siang baru buat istirahat gitu. Nah kalau misal sekarang offline ya sekarang kita pelan-pelan ngubah jam tidur kita. Terkait dengan kesiapan dari UNSUD, menurut saya pertama itu pasti adalah protokol kesehatan. Karena ketika menerapkan, kita harus tahu bahwa protokol kesehatan itu seperti apa, penerapannya bagaimana, dan apakah teman-teman bisa mengimplementasikan itu seperti itu. Kemudian yang kedua dari sistemnya sendiri, karena kan untuk sekarang itu pasti kemarin dari kita peralihan offline ke online saja itu cukup jadi PR ya buat kita semua gitu. Apalagi kalau misalnya nanti kita yang sudah terlena dengan sistem online akan berpindah lagi ke sistem offline, itu seperti apa, mungkin sistemnya bisa diperbaiki lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika memang diterapkan secara offline nantinya, diharapkan
menurut saya pribadi belum bisa diterapkan secara keseluruhan. Misalkan bisa diterapkan secara hybrid, entah itu menggunakan NIM ganjil genap ataupun menggunakan apa ya namanya, orang-orang yang lebih sini PWT atau sekitar sini, ataupun orang yang sedang ada di PWT. Jadi menurut saya itu jika memang akan diterapkan bisa berdasarkan dengan data begitu, entah itu awal menggunakan survei awal ya tadi kemarin sudah dijelaskan oleh teman-teman riset ya, sama ada juga dengan kesiapan dari teman-teman mahasiswa itu sendiri seperti itu. Ketika nanti memang ada perbedaan antara hasil survei dengan pelaksanaan di lapangan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tentunya banyak banget ya, nggak cuma akademik, itu PR buat universitas juga menurutku, karena ketika kita mau mengadakan perkuliahan offline, maka perlu sekali nih yang dilakukan oleh universitas adalah perlunya melakukan pemetaan terhadap mata kuliah apa saja yang perlu dilaksanakan secara tatap muka. Itu pertama, supaya nanti tidak ada terjadi ketimpangan antara mata jurusan yang satu dan jurusan yang lain, mata kuliah yang satu dan mata kuliah yang lain. Nanti ada perasaan iri dengki ya, kok dia bisa masuk kuliah aku enggak gitu. Kan harus ada alasan yang jelas kenapa mata kuliah itu harus dilaksanakan secara tatap muka. Nah, lalu yang kedua, dari universitas sendiri nih harus memastikan sarana dan prasarana atau fasilitas itu memadai untuk proses belajar secara offline. Dan nggak lupa lagi kita lihat dari sumber daya manusianya, bagaimana nanti si universitas juga harus melakukan pemetaan terhadap dosen yang memenuhi syarat atau kualifikasi untuk mengajar secara tatap muka. Dan juga dari mahasiswanya sendiri, di mana nanti si mahasiswa ini diberikan persyaratan khusus ketika mereka ingin melakukan perkuliahan offline. Nggak semuanya bisa dong datang ke Unsud untuk mengikuti perkuliahan. Mereka harus apakah universitas harus mewajibkan mereka untuk tes dulu kah, atau cukup hanya dengan pemberian surat keterangan sehat kah, atau bagaimana? Itu kan harus jelas. Lalu perlunya izin orang tua juga. Nanti izin orang tua apakah perlu ditandatangani atau hanya lisan saja gitu. Dan buat teman-teman mahasiswa, ketika nanti ada perkuliahan offline, ada salah satu hal yang memang harus kita perhatikan betul-betul, yaitu tentang finansial. Karena terutama ya buat teman-teman yang dari luar kota, harus dipertimbangkan juga gimana nanti ketika datang ke Purwokerto kan kalian harus ngekos lagi, harus memikirkan biaya-biaya transportasi, makan, kebutuhan hidup sehari-hari, dan lain sebagainya. Itu kan harus dipikirkan dan didiskusikan lagi dengan keluarga atau dengan wali kalian. Nggak bisa itu diambil dari satu sisi aja gitu. Dan juga biaya-biaya yang lain, nanti kalau misalkan kalian sakit dan gimana-gimana, itu kan harus butuh diskusi dengan pihak wali kalian gitu. Dan pastikan juga kalau misalkan kalian ikut kegiatan pembelajaran offline, itu betul-betul dipastikan bahwa diri kalian itu sehat dan nggak sakit gitu. Jadi kalian kondisinya memang fit dan optimal untuk mengikuti pelajaran di kampus. Untuk yang harus disiapin, yang pertama kesiapan dari sarana dan prasarana di Unsur. Apakah sarana dan prasarana yang di Unsur ini sudah memenuhi standar-standar kesehatan yang diharuskan bagi kita untuk kuliah offline gitu. Dosen-dosennya juga, kadang-kadang ada dosen-dosen yang sudah mungkin lanjut usia, jadi lebih rentan terkena dengan COVID gitu. Mungkin untuk vaksin dan lain-lainnya. Dan untuk mahasiswa yang dibolehkan untuk kuliah offline, akan lebih baik kalau misal mereka benar-benar menjaga jaga jarak dan menerapkan 5M. Bukan hanya di kelas ya, mungkin kalau di kelas bisa diterapkan gitu, karena dengan supervising dari dosen. Tapi di luar, mungkin di kantin atau ketika kita berinteraksi di luar, mungkin juga harus ada yang mengawasi